Eric King, Jago Bos. Gua Luput dari Ramal Garage, tentunya dari channel YouTube Eric King. Dan gue di sini bersama Mas Ucup dari Lawless. Halo Mas, halo, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya semenjak COVID-19 ya, kita jadi susah kemana-mana. Ya, kita juga dari Eric King baru keluar kandang nih Mas. Ya ini biasanya, baru sekarang nih. Biasanya di Kerawang terus. Iya kalau bikin konten apapun itu, lah pokoknya apapun yang bisa dibikin di Kerawang, yaudah kita bikin aja. Nah kebetulan kemarin juga kita habis dari itu Museum Wannabe. Rumah 7A ya, ya. Romanto Novianto. Iya. CS juga tuh, tapi abang-abangan dia. Oke. Dia lebih tua. Itu benar. Itu. Nah akhirnya kita berkesempatan bisa berkunjung ke Lawless. Ya sebelumnya ngucapin terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat ya interview dikit-dikit lah. Nah Mas Ucup, buat pertama Luput cuma mau nanya kapan ini diberdiriin dan inspirasinya apa sih ngebikin bengkel custom kayak gini tuh? Kalau bengkelnya sendiri ini berdiri 2015. Cuman kalau si Lawless-nya sendiri tuh 2011, kita start 2011. Itu mulai ngerjain motor-motor custom tapi ngerjainnya di rumah gua. Oh gitu. Berarti masih home industry gitu. Masih di rumah, jadi semuanya masih ngesap. Jadi gua gambar motor apa, misalkan Scorpio gue bikin flat track atau Scrambler gue gambar. Nah semua bodywork segala macam gue lempar tuh. Gue ngesap ke teman, akhirnya penuh tuh di rumah tuh. Di rumah penuh, mesin juga gue oper ke teman-teman. Akhirnya mikir udah bikin bengkel serius. Biar enak gitu, bisa nampung motor banyak, kerjanya juga ya timelinenya enak gitu kan. Akhirnya 2015 kita bikin bengkel ini. Gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya Lawless tuh berdirinya awalnya itu pada 2011 awalnya. Nah pindah ke sini 2015. Ya untuk bengkelnya 2015 di sini. Yang gede lah. Iya. Tadinya kan bengkel di rumah ngerjain cuma 3 motor gitu-gitu, begitu dapat bengkel gede akhirnya teman-teman cuma nitip doang. Jadi tetep aja sempit-sempit juga. Kerjaan cuma beberapa biji, banyakan motor titipan. Gue juga kayak gitu masalahnya. Gue juga lupa kalau di bengkel gue punya motor. Gitu. Nah inspirasinya dulu tuh kenapa bisa suka ke dunia custom gitu? Kalau zaman dulu tuh gue mulai custom tuh 2004-2005 lah. 2004-2005 gue udah bikin CB cepet, dibikin cafe racer. Inspirasi sih karena sosial media mungkin cuman ada apa dulu ya, website juga belum terlalu banyak ya, dari majalah-majalah. Dari majalah-majalah cafe racer tuh kayak apa, chopper-chopper tuh kayak apa. Terus ada beberapa tabloid yang dari luar juga ada di tempat teman-teman kita yang udah main duluan, baca-baca, akhirnya mulai dunia custom ya ada referensi dari luar. Walaupun dari tahun 70-an juga ada genre custom di Indonesia gitu kan, ada klub-klub tua yang emang main motor custom, cuman gua sendiri ngeliatnya dari majalah-majalah aja. Kalau sekarang sih hampir setiap daerah mungkin ada bengkel custom sekarang. Jadi makin marak, makin seru gitu. Betul. Kadang juga ada yang tuh yang cuma custom-customan. Iya, jadi lu jalan dikit lagi riding naik motor, masuk-masuk gang, ada bengkel custom. Terus tukang las listrik, las pagar, bisa bikin bengkel custom juga gitu. Nah, kan kita beralih kan dari 2015, nah kita lebih nostalgia lagi. Dan kenapa Mas Ucup namain Lawless? Nah, itu bukan gue yang namain kalau Lawless. Jadi 2008 itu gue sama partner gue punya toko namanya Piston, tuh lebih ke clothingan motor. Partner gue Gofar dulu, terus Aryan sama Semi punya clothing namanya Howling Wolf. Itu musik. Nah kita gabungin tuh skenanya motor sama musik, motor custom sama musik. Terus nentuin namanya kita sambil minum tuh. Sambil minum di suatu klub bir di Jakarta. Pas sudah mabok, waduh ini berantakan banget yang ada aturan, kita mau bikin toko malah kayak gini, outlaw banget. Nah jadi plesetan-plesetan dari kata outlaw, jadi kita bikinnya Lawless. Sebuah nama
dengan spontanitas yang itu. Dari Mas Ucup sendiri sekarang buat koleksi ada apa aja Mas? Waduh, kalau buat koleksi lumayan banyak sih. Banyak ya? Lumayan banyak, gue mulai mengkoleksi Vespa, terus ada beberapa motor-motor Jepangan yang kecil-kecil, terus ada ya Triumph juga ada dua Triumph, gue lagi bangun satu lagi. Lumayan banyak kalau untuk motor. Berarti paling gini aja Mas, yang paling terfavorit dari koleksi tersebut apa? Paling terfavorit ada satu Vespa dari zaman gua belum punya Lawless, belum punya piston, gua punya Vespa ET4. Itu gua pakai harian dari zaman dulu, dari gua kenal sama istri gua, dari masih pacaran kemana-mana boncengan naik itu sampai sekarang masih gue simpen. Jadi Vespa ET4 tahun 2002. Tuh, favorit. Berarti kesayangan. Prima juga harus gua simpen tuh. Prima simpen. Gak bakal gua jual lah. Ya, buat bapak gua tuh di rumah jangan main jual-jual aja motor gua. Gua setiap pulang ke rumah motor gua gak ada mulu. Itu kan Vespa, itu yang terfavorit. Nah, buat yang kedepannya, yang paling dipengen banget punya gitu, apa Mas? Yang akan sih gue pengen bikin Triumph satu lagi tapi chopper. Dibikin chopper. Gue udah ada mesinnya, udah ada frame-nya, cuman belum sempat ngebangunnya aja. Gue bikin, kalau ini kan Triumph yang emang biasa gue pakai buat touring kemana-mana, tapi gue pengen bikin Triumph yang ya chopper aja, emang kangen aja naik chopper. Ya walaupun pegel ya Mas ya? Walaupun pegel. Pegel Cok, naik chopper pegel. Gue pernah soalnya. Pegel Cok. Ya itu sih yang terdekat akan gue kerjain sih, ngebangun chopper gue sendiri pakai Triumph. Nah Mas, buat ada nggak sih kepikiran gitu, Lawless tuh buka cabang gitu, yang ininya, yang garage-nya? Kalau garage enggak sih, garage tetap akan di sini terus. Mungkin malah bakalan gue pangkas kali ini. Jadi gue nggak nerima kerjaan yang banyak banget lagi, cuman gue ya ngerjain motor-motor teman-teman aja, motor-motor sendiri, motor-motor ya owner Lawless. Jadi nggak ada motor-motor titipan lagi sih, motor-motor titipan bakalan gue balikin karena ya yang mau serius ngelanjutin, ayo gue lanjutin, tapi kalau nggak gue balikin aja. Jadi bukan nambah bengkel, malah gue kecilin. Sekarang secara keseluruhan Lawless lagi fokus di F&B ya. Fokus di F&B, jadi bengkel ya sekedar hobi aja, lagi suntuk ngurusin urusan kantor, kita ke bengkel main motor gitu-gitu aja. Kalau untuk orang yang mau ngebangun ya mungkin dalam 3 bulan gue cuma bisa ngambil 1 motor gitu, udah nggak bisa produksi kayak dulu, mesti selesai berapa motor dalam waktu 3 bulan. Sekarang sih lebih ke ya motor-motor sendiri aja sih. Kalau dulu ada target ya Mas? Dulu ada target, jadi berapa motor mesti keluar, setahun misalkan mesti keluar 8 motor gitu. Sekarang enggak sih. Enggak. Udah lah ya. Bikin motor mulu, kapan jalan-jalannya. Nah itu. Nih kan motor mau dibalikin sama Mas Ucup nih, siap-siap nih, tuh berjajar tuh. Nanti bakal ditowing tuh satu-satu, atau enggak orangnya suruh ke sini, ambil dah tuh motor gitu. Ya mohon maaf aja gitu bagi yang punya bengkel. Jadi berasa ngutang terus kitanya kan, aduh ini mau dilanjutin nggak sih ini motor nih? Kalau nggak dilanjutin ya udah balikin aja deh ke orangnya. Intinya kita pihak dari sini tuh emang butuh kepastian. Butuh banget kepastian itu mau dilanjut apa enggak. Mas Ucup kalau misalnya temen atau siapapun lah yang pengen bener fix mau ngegarap motor di sini tuh kayak gimana skemanya? Kalau yang udah tahu bengkel mungkin bisa langsung datang aja ke bengkel, bawa motornya atau bawa gambar dulu mau bangunnya kayak apa, misalkan belum ada bahannya, jadi kita discuss dulu mau bangunnya mesinnya tipenya apa, terus gaya motornya genrenya kayak apa gitu-gitu, atau bisa kontak ke Instagram Lawless Garage sih. Bisa di DM nanti akan dibalas, kecuali kalau udah tahu bisa datang langsung ngobrol-ngobrol. Misal nih Mas Ucup, ada orang datang nih ke sini. Dia cuma bawa unit. Dia tuh cuma kayak tahu istilah ini custom gitu. Tapi nggak tahu nih ngadepnya kemana gitu. Mau ke flat track atau mau ke Japstyle atau mau ke chopper. Dia cuma bawa unitnya doang. Nah, gimana caranya ngebikin motor itu kayak yang apa dia mau gitu, apa yang dia pengenin gitu? Oh,
biasanya ya kalau orang datang itu dia udah tahu. Dia udah tahu gue pengen bawa motor, pengen custom motor tuh pasti gambarnya kayak gini. Biasanya cuma ngasih clue dari gambar aja. Ngasih gambar. Jadi misalkan dia datang bawa Scorpio atau dia bawa Tiger gitu. Mas, gue pengen custom jadi kayak gini, terus tiba-tiba dia ngasih gambarnya knucklehead gitu. Nah, gue bilang jangan harap gitu. Paling kayak gitu. Atau Mas, gue bawa Tiger, gue pengen jadi Avanza. Nah, itu gue nggak bisa ngeladenin. Jadi paling gue dia bawa gambar, nanti gue kasih masukan ke dia jangan terlalu persis sama yang digambar, karena gaya kita beda gitu. Kita nggak mau jiplak gaya orang. Cuman dari situ kan gue ketahuan benang merahnya nih, genrenya apa yang dia mau. Gue liat bentuknya entah itu flat track atau cafe racer atau scrambler atau chopper. Sama gue tanya kegunaannya nih motor untuk apa. Kalau untuk dipakai harian, gue nyaraninnya paling lebih ke scrambler atau flat track karena masih nyaman dipakai. Kalau emang buat cuman weekend riding ya bisa cafe racer atau chopper. Karena pajangan jadi nggak terlalu nyaman dipakai harian. Nggak terlalu nyiksa badan juga. Nggak terlalu nyiksa badan. Kalau dipakai harian. Iya, jadi tergantung orangnya maunya ke arah kayak gimana. Gue ambil benang merahnya, baru gue kasih desain dari gue gitu. Sekarang lagi fokus ke motor apa, Mas? Untuk per hari ini gue lagi ngerjain Scorpio, bikin chopper. Itu punya temen dari Jakarta Barat. Terus ada restorasi Harley juga, restorasi dulu dia bikin motor ini di Kick-Ass Chopper sama Om Pero. Tapi nyampe bengkel, di swap engine, terus semuanya gue restorasi tapi tanpa ngerubah desainnya Kick-Ass Chopper. Jadi semua gue frame, velg semua gue repaint semua, tapi bentuknya nggak ada yang gue rubah dari desainnya Kick-Ass Chopper. Terus ada KH, dibilangnya sposter tua ya, sposter tua ini masih belum ketahuan bentuknya mau kayak gimana, cuman gue bikin bodinya kayak gini dulu sementara gitu. Udah sisanya ya paling ada restorasi Prima, terus baru selesai juga Iron Head, dibikin chopper juga gaya-gaya BMX gitu. Udah itu aja sih. Kalau yang akan gue kerjain paling ada Binter Mercy, satu mau dibikin chopper juga, ada dua Binter Mercy mau dibikin chopper, sama ada Honda 90, ada A100 yang tahun 66, A102 mau direstorasi. Berarti kalau buat sekarang lumayan padat ya? Lumayan buat padat. Pengerjaan di bengkel. Iya, di bengkel. Nah, Mas Ucup, buat Lawless, apa sih yang belum tercapai atau kedepannya Lawless tuh mau kayak gimana gitu? Atau misal Mas Ucup mau kirim motor buat kontes di luar gitu, dimanapun lah gitu, atau kayak gimana? Enggak sih, kalau untuk garage sendiri kita nggak ngebikin motor buat ikut kompetisi di luar negeri gitu, enggak. Kalau gue pribadi pengennya sih gue bangun motor-motor teman-teman, terus gue pengen riding bareng di Indonesia dulu deh. Habis Indonesia rame-rame naik motor custom sesuai gayanya masing-masing. Gitu sih kalau gue. Kalau Lawless-nya sendiri, FMD, sekarang lagi fokus di FMD karena kita kan awalnya clothing. Iya. Nah, bisnis kalau nggak, apalagi sih kalau nggak sandang, pangan, sama papan gitu. Nah, papan kita udah punya, kita bikin rem skate gitu. Mas Ucup, kalau misalkan dari kita, ya kita ada beberapa unit, ya 2 tak lah ya. Kebanyakan di Eric King, kita mau masukin 2 tak gitu. Yamaha, Eric King, kira-kira enaknya diapain Mas? Nah, gue tuh sama temen-temen gue, anak-anak gitu, sepermainan lah. Bikin RX King, modelnya hampir sama semua nih, tapi syaratnya tangki harus hitam. Tangki harus hitam, yang lainnya hitam, cuman yang ngebedain warna tuh spakbor depan. Gitu. Jadi kita rame-rame bangun mesinnya masing-masing beda. Kalau gue bangun mesinnya di Bang Dodo, DMC, terus Imam di Kebun Nanas gitu, rame-rame bangun mesin beda-beda, cuman gaya rackingnya tuh sama semua. Gaya rackingnya sama, terus mayoritas pakai pelek palang. Jadi gayanya sama semua, kita bikin gengnya karena warnanya kayak warna Teletubbies dulu. Terus hobinya minum semua, tukang minum, jadi kita bikin namanya Teler Abis. Teler Abis, bukan Teletubbies. Teler Abis. Jadi plesetannya Teler Abis cuy. Wah, keren sih. Dulu kita rutin tuh, misalkan weekend, yuk keluar yuk. Wah, ranking semua rame-rame. Senengnya yang ngeledekin
Ya Matic yang berasa Moge di Antasari lah. Iya benar. Matic berasa Moge di Antasari, pada war kita sampingin. Habis itu kita sampingin ke sebelahin mau kemana gitu nanya. Iya. Kirain di Blayer. Pakai ranking semua tapi gitu. Nah berarti kita boleh masuk nggak? Ayo seru-seruan rame-rame. Iya nggak? Mau ada jambore lagi nih katanya kan. Udah kangen touring sih Om. Gua. Tapi kalau ranking sekarang kan lagi musim banget orsinilan gitu. Orsinil. Nah kita semua body orsinil kita simpen. Body orsinil jadi kayak gue pakai Master 96 gitu kan warna hijau semuanya gue simpen. Nah gue beli body baru hitam semua gitu-gitu. Jadi kalau suatu saat gue mau balikin ke orsinil bisa lah, masih ada. Sampai blok-blok aslinya kita simpen. Jadi kita acak-acak blok baru. Sebutnya berarti klub ya? Klubnya Mas Ucup? Enggak klub sih, enggak klub sih ya. Pokoknya pertemanan lah ya. Pertemanan aja udah. Gayanya apa? Kalau zaman kita ngebangun sih ya gaya lango dibilangnya. Motor-motornya tentara atau polisi kan ranking bondol. Udah kita bikin kayak gitu semua. Nah Mas Ucup, kalau gua gitu kan luput pengennya kayak motor itu bener-bener kayak di custom gitu. Oh, custom ya. Iya buat 2 taknya gitu. Kan bisa dibikin kayak flat tracker gitu. Iya, gue pernah juga ngerjain gue bikin scrambler sih kalau ranking. 2 tak tuh biasanya enaknya dibikin apa sih? Iya kalau nggak cross, kalau nggak flat track, scrambler sih. Scrambler ya? Kalau ya ngejar speed, cafe racer juga pantas sih. Enak sih. Iya, soalnya ya siapa yang mau ngejar ranking cafe racer gitu kan udah pasti ngeri aja. Udah pasti jambret sih. Mas Ucup belakangan ini, nggak belakangan sih Mas Ucup, udah 1 tahun nih. Gue udah nggak pernah lihat lagi di YouTube. Itu gara-gara apa Mas? Timnya ngantuk sih. Timnya ngantuk. Timnya lagi sibuk banget. Ya banyak banget kerjaan. Jadi gue nggak fokus buat syutingnya si YouTube sih. Gitu. Kalau kerjaan sebenarnya yang buat diliput kemarin banyak banget yang lewat sama tim YouTube. Jadi ya emang lagi vakum aja. Tapi nanti kedepannya pasti bakal aktif lagi lah ya? Belum tahu. Kalau belum tahu waktu? Belum tahu waktunya kapan. Ya, Nah, mungkin insya Allah kali ya, kita bakal, ya kalau nggak rame, bengkel kalau nggak ini, nanti ngobrol-ngobrol lagi kita mau masukin motor nih. Gitu. Kita bakal, siapa tahu kedepannya bakal nyambung terus nih, Lawless sama Eric King. Gitu cuy. Riding bareng lah. Iya, jadi kita bisa lah perwakilan dari Eric King riding. Gua pengen. Kalau misalnya Eric King ngutusin orang buat udah lu ikut aja, ya udah gua. Gitu. Oke, Mas Ucup paling dari luput ya segitulah dari Q&A-nya mengenai Lawless Garage, mengenai Mas Ucupnya juga. Pokoknya intinya terima kasih udah dikasih berkunjung ke sini. Sama-sama. Dan jangan lupa buat kalian bisa di follow IG-nya Mas Ucup apa? @ucuplawless. Nah, terus YouTube-nya? YouTube. Dan kalian juga bisa follow Lawless, karena Lawless tuh banyak ya? Banyak. Ada Lawless_JKT, ada Lawless Store untuk clothingnya, ada Lawless Burger Bar, hotdog ya? Ada Lawless Dog Bar, Dog Bar tuh ada Lawless Garage. Nah, karena banyak gitu. Jadi kalian buat Mas Tony nih editor nih, lu di sini nih IG nih banyak nih namanya nih, harus ada nih. Dan gua luput, sekian dari Eric King dan Lawless. Eric King, jago bos. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.